Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Tiang Rusman Abdullah, kelas K semester 6, ingin menyampaikan materi tentang bab sholat untuk memenuhi tugas micro teaching yang diberikan oleh dosen kami. Dan untuk bersingkat waktu, kita langsung aja ke materi. Pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa yaitu adalah doa, sedangkan secara istilah ibadah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan akhirnya dengan salam. 2. Hukum sholat. Sholat 5 waktu adalah wajib bagi setiap muslim balik dan berakal, termasuk dalam rukun Islam yang kedua. 3. Syarat wajib sholat. Islam balik, berakal, suci dari haid dan nifas bagi wanita, telah sampai dakwah Islam bagi yang belum mengetahuinya. 4. Syarat sah sholat. Suci dari hadas kecil dan berbuat suci badan, pakaian dan tempat najis, menutup aurat menghadap kiblat, masuk waktu sholat. 5. Rukun sholat. Menurut jumlah ulama, rukun sholat ada 13, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, rukun, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud, tumakninah, tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir, salat kepada Nabi Muhammad SAW. 6. Waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Zuhur setelah matahari tergelincir sampai bayangan benda sama panjang. Asar setelah waktu zuhur sampai menjelang matahari terbenam. Maghrib setelah matahari terbenam sampai hilangnya magah merah. Isya setelah maghrib sampai subuh atau fajar. 7. Macam-macam sholat. Sholat fardu, sholat 5 waktu, sunnah muakkadah, sholat rawatib, tarawih, witir, sunnah ghairullah muakkadah adalah sholat duha, tahajud, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istisqa atau minta hujan. Itu pembahasan tentang sholat. Kita lanjut. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Tidak perlu sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Sholat adalah ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Karena begitu pentingnya, maka kita harus memastikan sholat yang kita lakukan tidak hanya sah, tapi juga tidak batal. Ibarat bangunan sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun akan roboh, tidak diterima. Maka penting bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja yang membatalkan sholat agar bisa menjaga ibadah ini tetap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi batalnya sholat. Batal sholat berarti hilangnya keabsahan sholat karena terjadi sesuatu yang melanggar syarat atau rukun sholat. Jika batal, maka sholat tersebut tidak sah dan harus diulang. Hal yang membatalkan sholat: berhadas kecil, rendah disebut tadi, berhadas kecil ataupun besar. Sholat wajib dilakukan dalam keadaan suci. Bila seorang batal wudunya saat sholat, maka sholatnya batal atau harus diulang. Quran surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, dan jangan pula kamu junub kecuali sekedar berlalu saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Terkena najis pada badan. Tadi juga udah ini penjelasan. Terkena najis pada badan, pakaian, tempat jika diketahui bahwa ada najis menempel saat sholat, maka sholat tidak sah kecuali jika segera dibersihkan begitu tahu. Dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. 3. Berbicara sengaja di luar bacaan sholat. Berbicara sengaja dalam sholat membatalkan kecuali jika karena lupa atau tidak tahu hukumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sholat itu tidak layak ada dalam
perkataan manusia. Salat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 4. Melakukan gerakan yang banyak dan tidak termasuk gerakan sholat. Gerakan yang banyak terus-menerus tanpa keperluan membatalkan sholat karena dianggap keluar dari khusyukan dan tumakninah. Contoh, memainkan poster, menggaruk berlebihan, atau berjalan tanpa alasan syar'i. 5. Meninggalkan rukun atau syarat sholat dan dengan sengaja sholat tidak sah jika meninggalkan rukun seperti sujud, ruku, atau bacaan Al-Fatihah. Yang lainnya udah tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat tidak sah hingga ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Makan atau minum walau sedikit dalam sholat membatalkan kecuali jika dalam keadaan lupa dan tidak sengaja, maka tidak membatalkan menurut sebagian ulama. 7. Tertawa terbahak-bahak. Tertawa karena saat sholat membatalkan sholat menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Jika hanya senyum atau tertawa pelan tanpa suara maka tidak membatalkan, namun tetap mengganggu khusyuan. Tidak batal tapi mengganggu khusyuannya. Niat membatalkan sholat di tengah jalan. Jika seorang berniat membatalkan sholat sedang sholat, saat sedang sholat, meskipun bergerak keluar, maka sholatnya batal karena niatnya sudah batalkan amal. 9. Mendahului atau tertinggal banyak dari gerakan imam jika sholat berjamaah. Mendahului atau tertinggal. Jika seorang mendahului imam dalam rukun utama secara sengaja atau terlalu terlambat beberapa rukun tanpa uzur, maka bisa dikatakan batal. Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah orang yang mengangkat kepala sebelum imam tidak takut bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan penting: jika lupa atau tidak tahu hukum maka tidak batal selama segera diperbaiki. Jika tertidur dan batal wudhu saat sholat maka wajib berhenti dan mengulangi wudhu. Jika orang di belakang imam lupa rakaat, ikuti imam dan sujud sahwi di akhir. Kesimpulan: menjaga sah dan sempurnanya sholat adalah bagian dari keimanan, maka penting bagi kita untuk mengetahui syarat dan rukun sholat, memahami apa yang membatalkan sholat, menjaga kekhusyuan dan adab dalam sholat. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan maka ia menegakkan amal, dan siapa yang meninggalkan maka ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.